Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait pengajuan peninjauan kembali terpidana kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki pada 8 tahun silam, pemirsa, kami sudah bersama dengan kuasa hukum terpidana kasus Vina, ada Bapak Jutek Bongso dan Nurli Panggabean. Halo, selamat siang, selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih Selamat pagi. telah bergabung bersama kami. Ya. Ya, Pak Jutek dan Ya. Pak Ruli, ini Ya. tadi pagi sudah ke Lapas Kebonwaru, agendanya apa ini, untuk melaporkan apa? Baik, selamat pagi Mas. Kami sedang di Kebonwaru, sekarang lagi menunggu jam untuk masuk dapat menemui para terpidana. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, ya hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti, ya novum untuk rancangan memori PK kami, ya kan? Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan? Terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Barreskrim, gitu, kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan, ya, terhadap melaporkan seseorang lah, ya, melaporkan seseorang yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu, ya, klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini, untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak, gitu. Itu kira-kira begitu, Mas. Kalau dari pihak Anda sendiri optimis nggak gitu dengan adanya agenda ini bahwa nantinya akan ada apa ya, ibaratnya mempercepat kasus ini selesai dan lain sebagainya? Ya, optimis lah. Makanya kami tidak terburu-buru menyusun PK, mengajukan PK, ya, dengan novum yang seadanya. Kami ini kan bekerja 100 orang lebih, ya, satu tim. Jadi kami tentu banyak pertimbangan. Saya dengan Bang Ruli selaku koordinator tim, ya kan, tentu ya mempertimbangkan banyak hal, ya, banyak hal untuk PK supaya kami jangan terburu-buru sehingga nanti lemah apa yang kami ajukan, ya kan? Sehingga kami kumpulkan sebanyak mungkin, kami luruskan yang menurut kami pada tahun 2016 lalu ada kekeliruan, ada kesaksian palsu dan lain. Ya kita uji aja dulu, kita uji. Kalau itu terbukti kan itu kan novum bahwa itu kasus kan tidak benar, kira-kira begitu, gitu loh. Itu yang kami mau lakukan, gitu. Kalau sejauh ini Pak Jutek, apa saja sih kejanggalan ditemukan tim kuasa hukum? Banyak, ya, mungkin Bang Ruli bisa tambahkan, jelasin, Mas. Gitu. Boleh Bang Ruli? Ya, audionya mohon maaf kurang terdengar, tidak bisa terdengar oleh kami, Pak Jutek. Ya, Bang. Oke, tampaknya tidak bisa terdengar dengan kami di studio saat ini. Ya. Oke. Mungkin Pak Ruli bisa, ya. Saya yang jelasin, ya. Oke, makasih. Jadi tentu saja banyak, ya, yang kami temukan, kejanggalan yang kami temukan, ya, di dalam mencari novum ini, ya. Ya itu sebabnya kami mulai dari hulu, itu yang selalu saya katakan. Dari hulu apa? Bahwa peristiwa itu kan terjadi akibat kesaksian dari beberapa orang yang kita anggap tidak benar, yang sudah kami laporkan di Mabes Polri. Antara lain ada ketua RT Pasren, ada anaknya Kavi yang mengaku pada malam kejadian itu kan para terpidana ini mengaku ada di rumahnya Pak RT, tapi Pak RT dengan anaknya yang ketika malam itu bersama-sama tidak mengakui. Itu kita uji yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan Aib dan Dede. Aib dan Dede inilah yang memberikan informasi kepada Rudiana, ya, Aib Rudiana saat itu, sehingga mereka ditangkap, ya, mereka ditangkap, diproses, terjadilah mereka menjadi terpidana. Dan besok kita akan melakukan lagi satu langkah, kita uji lagi apakah yang melakukan ini benar apa tidak, kan gitu kan, kita akan lakukan sehingga kalau misalnya itu baru bukti fakta yang terkait kronologis, ya, terkait dengan saksi-saksi baru yang kami hadirkan, yang kami temukan, yang tidak pernah dimunculkan, gitu Bang Ruli, ya. Saat itu banyak sekali, puluhan, gitu kan, banyak sekali yang kami temukan. Logikanya gini, Mas, itu flyover itu kan perjalanan itu kan panjang, ya. Malam itu masa yang melihat itu hanya Aib dan Dede saja, yang lain tidak melihat. Dan itu kami hadirkan, yang malam itu ternyata memang kebetulan berada di flyover. Saat itu banyak sekali yang menyaksikan
dan tidak pernah menyaksikan peristiwa itu. Kenapa hanya Aib dan Dede? Ini kan patut kami pertanyakan gitu loh. Terkait saksi baru ini Pak Jutek sebutkan tadi banyak sekali saksi baru di sana. Ini pencarian saksi baru seperti apa prosesnya? Mengingat ini kasus sudah 8 tahun silam. Kami telusuri, kebetulan yang masih hidup yang ada saat tahun 2016 lalu ada di lokasi, ya kami mengadakan investigasi sendirilah, ya kan gitu kan. Ya kita lihat, kita temui pemilik warung, kemudian warga sekitar, yang lain lah. Kita pengen tahu juga, ada nggak terjadi malam itu kejar-kejaran, ada nggak penimpukan, pengeroyokan. Ini kan TKP-nya adalah jalan ceritanya mereka dikejar dari arah SMP 11, dipukulin lalu dibawa ke arah SMP 11 lagi, ada tanah kosong di depan lalu mereka tersiksa. Kan gitu kan? Dan itu cukup jauh, 2 km, 1 km lebih lah, bolak-balik berarti 3 km lebih. Saya rasa nggak mungkin kalau nggak ada saksi lain, hanya Aib dan Dede yang lihat gitu loh. Kan gitu kan? Gitu loh. Ini kan banyak hal kejanggalan yang kita mau uji gitu kan. Nah, keterangan-keterangan Aib dan Dede ini kan kami sudah laporkan, biar penyidik lah yang menguji gitu kan. Artinya Pak Jutek, nama Aib dan Dede ini dipastikan dilaporkan untuk kesaksian palsu? Sudah dilaporkan, sudah kami laporkan minggu lalu. Dan kabarnya informasi kami dapatkan di sosial media dan berita-berita online ini Aib dan Dede ini menghilang. Gimana tanggapannya ini? Waduh, kami nggak tahu, itu urusan bukan polisi lah, bukan urusan kami ya. Kami hanya menguji bahwa akibat keterangan mereka ini, maka para terpidana, klien kami ini ya menjadi terpidana. Itu aja yang kami uji. Kami melakukan TK. Kami melihat banyak sekali kejanggalan, itu kami uji gitu kan. Ya intinya inilah Mas, ada pepatah bilang kebohongan itu tidak akan pernah akan sempurna, kan gitu kan. Itu yang kami coba, yang dugaan kami apakah betul peristiwa itu terjadi. Karena banyak sekali kejanggalan yang terpotong yang menurut kami tidak masuk akal. Itulah yang kami uji dan kami kumpulkan selengkap mungkin. Ketika nanti kami mengajukan PK, itu sudah menjadi satu utuh cerita yang konkret, yang menurut versi kami gitu kan, gitu Mas. Oke, gitu. Pak Jutek, ini dari seluruh klien Anda, 7 terpidana ini sudah berapa orang yang mengajukan PK? Kami 6 ya, kuasa dari 6 terpidana, dari 7 terpidana, ya kan. Kami belum ada mengajukan PK. Ya, kami lagi mempersiapkan, itu yang tadi saya bilang. Kami lagi mempersiapkan, kami tidak ingin terburu-buru, karena kami ingin mengajukan satu cerita yang utuh, gitu kan, supaya majelis PK yang nanti memeriksa itu dapat membacanya secara utuh, gitu. Demikian. Kalau Pak Jutek dengan tim kuasa hukum ini seberapa yakin sih kalau 6 terpidana ini tidak bersalah ketika itu? Apakah ada kecurigaan ini ada beberapa orang yang nebeng untuk tidak bersalah juga atau seperti apa, Pak Jutek? Kami ya tim ya, ketika masuk kami kan masih nggak percaya dengan keterangan hanya keluarga dengan terpidana dan yang lain. Setelah 1,5 bulan hampir kami tangani, ya kan, sama seperti Kang Deddy Mulyadi ya, yang waktu awal mengatakan masih 90%, 95% sampai kepada 100%, kami pun sudah hampir ya mencapai angka 100%. Kami yakin klien kami tidak terlibat seperti yang dituduhkan. Ya boleh dibilang sudah 100% lah kami yakin. Ya kan? Itu sebabnya kami dengan sekuat tenaga kami selesaikan ini secara hukum, oleh karena ini adalah sudah produk hukum. Hasil penyidikan polisi sudah diserahkan jaksa, sudah diputus oleh pengadilan, sudah diuji di banding, akan diuji di kasasi. Tentu ya jalur satu-satunya secara hukum kita harus selesaikan dengan cara hukum, yaitu dengan PK, demikian. Baik, ini satu pertanyaan terakhir Pak Jutek dari kami. Kalau memang tidak terbukti bersalah begitu ya, tentunya banyak ini pihak yang dirugikan. Ini kira-kira akan menuntut apa gitu dan setelah siapa? Itu nantilah. Kami belum terpikir ya. Sekarang fokus kami sekarang adalah untuk bagaimana caranya menghadirkan novum yang benar-benar tidak tersaji tahun 2016 lalu, supaya para terpidana ini dapat bebas dulu. Kan kesian ya kalau menghukum orang yang tidak bersalah. Ada adilium hukum ya kan, lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Apalagi ada 7 yang masih di dalam, 1 sudah bebas saka. Jadi ada 8 orang korban, sudah 8 orang dihukum nih, ya kan. Jadi kalau dibandingkan dengan itu, saya pikir suruh ironis ya. Kita akan koreksi bersama, ini tidak salah satu lembaga, sekali lagi. Ini sudah diuji di kepolisian, sudah diuji di jaksa, sudah uji di pengadilan.
ya kami sebagai penegak hukum juga ya dari sebagai advokat, ya tentu kami ingin ke depan ini lebih baik lah semua lembaga-lembaga itu Indonesia ini supaya lebih maju, itu aja sih tujuan dia kami. sih kayaknya Pak Jutek dan tim kuasa hukum terpidana kasus Vina optimis sekali. Ini kalau boleh disipil sedikit nggak Pak Jutek? Ini bukti kuatnya apa sih Pak Jutek? Ya itu yang tadi saya sampaikan tadi semua, tadi kan sudah saya beberkan. Bahwa kesaksian-kesaksian yang membuat mereka jadi terpidana, baik itu dari AFDD, dari Pasren maupun Kavi, itu kan menurut kami makanya kami laporkan lewat kuasa. Menurut kami tidak benar, bohong. Kan gitu kan. Itu aja kalau itu terbukti, artinya pasti bukan mereka pembunuhnya. Kenapa? Karena peristiwa itu ketika betul kalau mereka ada di rumah Pak RT, berarti bagaimana jam yang bersamaan mereka lakukan pembunuhan. Ya kan? Gitu loh. Nah, kemudian kenapa Dede dan Aib kita laporkan? Kalau betul peristiwa itu dan mereka ada di lokasi, ya kan? Ya tentu tidak akan tidak akan terjadi akibat mereka mengaku melihat dan melaporkan ini kepada Aib Rudiana, timbullah masalah ini. Oke, Kan baik. gitu. Ini kan satu kesatuan. Tapi bandingkan dengan saksi-saksi yang tadi kami sampaikan, kami gali, kami investigasi lewat sepanjang jalur yang menurut pengakuan mereka kita lihat apakahnya Aib dan Dede yang melihat gitu kan gitu loh. Gitu, Baik, terima kasih Pak Jutek Baik, dan terima juga kasih banyak Pak Jutek Oke, Bongso, tim terima kasih. selaku Ya. kuasa hukum dari terpidana kasus Vina. Terima kasih, kami masih menanti proses hukum lebih lanjut seperti apa dan jangan sampai orang yang tidak bersalah malah menanggung jawab atas semua kejadian ini. Dan kita mau pengen cepat selesai ya persoalan ini ya. Baik, terima kasih Pak Ruli dan Pak Jutek telah bergabung bersama kami di studi kali ini. Terima kasih, salam sehat selalu.